Halo, bertemu lagi dengan saya Tri Liniarti. Di sini Ibu akan kembali menjelaskan tentang materi ruang lingkup biologi. Nah, ini adalah lanjutan dari bab ruang lingkup biologi tentang metode ilmiah dan keselamatan bekerja di laboratorium. Baik, yang pertama tentang metode ilmiah. Kemarin Ibu sudah pernah menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu semakin berkembang, khususnya biologi, semakin kesini itu perkembangannya sangat pesat. Nah, kenapa ilmu pengetahuan itu bisa berkembang? Nah, di sini ilmu pengetahuan berkembang karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi dari para ilmuwan. Nah, rasa ingin tahu yang tinggi ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, menimbulkan permasalahan-permasalahan yang harus dicari jawabannya. Nah, jawaban itu bisa dicari dengan langkah-langkah dalam sebuah metode ilmiah supaya jawaban itu bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kita akan mempelajari tentang langkah-langkah dari metode ilmiah. Silahkan didengarkan. Setelah kalian belajar tentang metode ilmiah dan kerja laboratorium, diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang pengertian metode ilmiah, menyebutkan langkah-langkah metode ilmiah, menjelaskan prinsip keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium biologi, menjelaskan bahan yang digunakan di laboratorium biologi, dan menjelaskan penanganan kecelakaan keadaan darurat saat bekerja di laboratorium. Baik, materi yang pertama adalah metode ilmiah. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan, metode ilmiah itu berisi tentang langkah-langkah untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah ciri dari ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam itu pasti memiliki objek kajian yang nyata, konkret, bisa dilihat dengan mata telanjang maupun dengan alat bantu. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan alam itu dikembangkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang nyata, ya. Harus nyata. Kalau pengalaman itu tidak nyata, maka bukan ilmu pengetahuan alam. Kemudian langkahnya itu harus sistematis, teratur. Tidak boleh loncat sana, loncat sini. Kemudian selanjutnya adalah berpikir secara logis. Jadi ketika melakukan percobaan, kemudian menarik kesimpulan, kesimpulan itu ditarik berdasarkan logika tertentu. Misalnya secara induktif atau secara deduktif. Secara induktif itu berarti menarik kesimpulan dari hal yang khusus menjadi umum. Kemudian deduktif itu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi yang khusus. Selanjutnya adalah hasil objektif atau apa adanya. Maksudnya, ketika kalian melakukan percobaan, misal percobaan pertumbuhan tanaman, kalian mengukur pertumbuhan tanaman. Nah, hasilnya harus apa adanya, tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurangi. Kemudian hasilnya itu berupa hukum yang berlaku secara umum, dimanapun itu bisa diberlakukan. Jadi misalnya kalian menguji tentang A.
Nah, dengan variabel-variabel yang sama, hasilnya ketika diuji oleh orang lain dengan variabel yang sama akan sama hasilnya. Jadi tidak akan berbeda. Itu contohnya. Pengetahuan dari masa ke masa semakin berkembang. Perkembangan itu tidak lain dikarenakan manusia itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan adanya rasa ingin tahu, berarti ada pertanyaan, ada permasalahan yang perlu dicari jawabannya. Dalam dunia ilmu pengetahuan alam, untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan dilakukan dengan bekerja secara sistematis, teliti, tekun, dan disiplin. Nah, di sini dibutuhkan suatu keterampilan proses. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang keterampilan proses. Contoh, pada awalnya teori asal-usul kehidupan, Aristoteles itu mengatakan bahwa kehidupan berasal dari benda mati. Karena dengan mengamati ikan yang ada di lumpur, dia beranggapan ikan berasal dari lumpur. Seiring berjalannya waktu, teori Aristoteles atau yang disebut sebagai teori generatio spontanea dibantah. Nah, salah satunya yang membantah itu adalah Louis Pasteur. Dia melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Baik, ini waktunya kalian menjawab pertanyaan Ibu di sela-sela video. Silahkan kalian tuliskan percobaan dari Louis Pasteur itu seperti apa. Keterampilan prosesnya kira-kira apa saja yang dilakukan oleh Louis Pasteur untuk membantah teori abiogenesis. Silakan ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Oke, selanjutnya yang membantah teori abiogenesis lainnya adalah Francesco Redi. Jadi Francesco Redi itu membuat percobaan daging dimasukkan ke dalam toples, ditutup rapat. Dan ada yang tidak ditutup. Ada yang ditutup dengan kain kasa. Nah, dibiarkan beberapa hari kemudian yang ditutup rapat itu dagingnya masih tetap bagus. Yang terbuka ada lalat, yang ditutup kain kasa terdapat belatung. Nah, ini membuktikan bahwa adanya belatung pada botol pada toples yang dibiarkan terbuka dan yang ditutup kain kasa itu berasal dari makhluk hidup, yaitu berasal dari lalat. Yang ditutup dengan kain kasa, lalatnya bertelur, telurnya bisa turun ke daging sehingga daging dan bagian atas kasa itu terdapat larva lalat atau belatung. Begitu. Baik, kita lanjut ke keterampilan proses. Nah, untuk keterampilan proses ada beberapa macam, yaitu mengobservasi, mengklasifikasi, menafsirkan, memprakirakan, mengajukan pertanyaan, dan mengidentifikasi variabelnya. Keterampilan proses yang pertama adalah mengobservasi. Mengobservasi itu melihat-lihat untuk mencari gambaran atau informasi mengenai objek dari penelitian.
Nah, melalui indera, bisa dibau, bisa dilihat, bisa dipegang. Jadi melalui panca indera itu mengobservasi. Contoh misalnya, kalian ingin melihat sel tumbuhan. Nah, ketika kamu ingin melihat sel tumbuhan, kamu tidak mungkin menggunakan mata telanjang, maka digunakan mikroskop sebagai alat bantu untuk melihatnya. Keterampilan yang kedua adalah menggolongkan atau mengklasifikasikan berdasarkan tujuan tertentu. Keterampilan selanjutnya adalah menafsirkan. Menafsirkan itu memberikan arti pada suatu kejadian atau fenomena berdasarkan kejadian lainnya. Jadi ada acuan atau patokan tertentu. Begitu ya. Sebagai contoh, kamu bisa lihat di situ ada gambar orang yang sedang berlari. Nah, orang tersebut ketika berjalan denyut jantungnya 75 kali per menit. Nah, ketika berlari denyut jantungnya meningkat jadi 100 kali per menit. Maka penafsirannya adalah denyut jantungnya itu naik 33%. Gitu ya. Selanjutnya adalah memperkirakan. Nah, memperkirakan itu melakukan peramalan tentang peristiwa berdasarkan perhitungan yang rasional ya, ketepatan analisis data. Jadi tidak hanya meramalkan berdasarkan sesuatu yang tidak nyata, tetapi harus rasional, perhitungannya nyata. Begitu. Ketika melakukan suatu penelitian, pasti ada permasalahan yang akan dicari jawabannya. Nah, permasalahan itu bisa dirumuskan pertanyaannya menjadi sebuah rumusan masalah dengan menggunakan 5W plus 1H. Pasti kalian sudah tahu ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, Ibu memberikan pertanyaan lagi untuk kalian. Silahkan jawabannya dituliskan di buku tulis kalian masing-masing. Pertanyaannya adalah, sekarang ini kan sedang pandemi virus corona. Semua orang menggunakan hand sanitizer. Buatlah dua pertanyaan mengenai penelitian bahaya menggunakan hand sanitizer untuk kulit. Nah, silakan kalian belajar untuk membuat pertanyaan, dituliskan di buku tulis kalian. Keterampilan selanjutnya adalah mengidentifikasi variabel. Nah, dalam suatu penelitian pasti ada variabel penelitiannya. Nah, ada 3 variabel, ada variabel kontrol, variabel terikat, dan variabel bebas. Nah, kalian bisa melihat gambar di sini. Ini tentang menanam padi. Nah, ada plot 1, plot 2, plot 3, dan kontrol. Nah, di situ kita bisa lihat variabelnya. Variabel atau faktor yang mempengaruhi. Ya, ada variabel kontrol. Mana variabel kontrolnya? Variabel kontrol pada penelitian ini adalah jenis dan jumlah padi serta luas petak tanahnya. Nah, ini sama. Pada perlakuan plot 1, plot 2, plot 3 sama, maka disebut sebagai variabel kontrol. Kemudian variabel terikat itu adalah masa biji padi. Nah, kenapa dia terikat? Karena dia ingin melihat nanti biji padinya itu ketika padi sudah tumbuh, bijinya
ambil, nah masanya itu di plot 1, plot 2, dan plot 3 itu berapa? Nah, berapa ini hasilnya itu dipengaruhi oleh perlakuannya. Nah, perlakuan di plot 1 itu dikasih pupuk fosfat 1 kg, plot 2 2 kg, plot 3 3 kg. Nah, dari perlakuan itu nanti hasilnya seperti apa? Nah, itu disebut sebagai variabel terikat. Kemudian ada variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang bebas kamu akan menentukan pada penelitianmu. Di sini variabel bebasnya adalah pupuk fosfat. Kamu bebas menggunakan pupuk fosfat, mau plot 1 2 kilo atau setengah kilo atau 1 ons, itu terserah kalian. Nah, kamu memberikan plot-plotnya itu perlakuannya berapa kilo fosfat, itu adalah bebas, disebut variabel bebas ya, ditentukan oleh kalian sendiri. Baik, selanjutnya Ibu memberikan pertanyaan lagi untuk kalian. Nah, pertanyaannya adalah, ada sebuah penelitian tentang seorang siswa kelas 10 yang ingin mengetahui pengaruh pemberian pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman bawang merah. Nah, silahkan tuliskan pertanyaan dan jawabanmu di buku tulis kalian masing-masing. Carilah variabel kontrol, variabel terikat, dan variabel bebas dari percobaan permasalahan di atas. Baik, kita akan masuk ke subbab selanjutnya tentang keselamatan bekerja di laboratorium. Nah, ketika kalian tadi mempelajari tentang metode ilmiah, di situ ada satu langkah. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, rasa ingin tahu yang ada, dibutuhkan suatu percobaan. Nah, percobaan itu kalau dalam bidang biologi sebagian besar dilakukan di laboratorium. Nah, untuk melakukan pekerjaan di laboratorium dibutuhkan cara kerja yang baik supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, cara kerja yang baiknya seperti apa? Nah, kita lihat berikut ini. Ketika kita bekerja di laboratorium, kita wajib untuk menaati tata tertib kerja di laboratorium. Nah, ini adalah contoh tata tertib ketika kita bekerja di laboratorium. Biasanya tata tertib ini ditempel di laboratorium supaya bisa dibaca oleh seluruh pengguna laboratorium. Tata tertib ini wajib dipatuhi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut tentang bahaya bekerja di laboratorium. Kalau kalian lihat di sini ada beberapa bahaya. Contoh, bahaya biologis. Nah, ketika kita ceroboh bekerja di laboratorium, kita bisa terpapar, tertular penyakit dari mikroorganisme yang ada di laboratorium. Kemudian, apabila kita ceroboh dalam penggunaan listrik itu bisa menyengat kita atau membahayakan pengguna yang lainnya. Apabila kita bekerja tidak hati-hati, nah, di laboratorium karena banyaknya peralatan, kita bisa terkena bahaya mekanis. Contohnya misalnya terbentur benda-benda yang ada di laboratorium. Selain membahayakan diri sendiri, hal ini juga bisa merusak peralatan. Kemudian bahaya api, karena biasanya di laboratorium kita bekerja menggunakan api bunsen, maka bahaya api ini sangat besar karena api bunsen berasal dari spiritus ya, yang mudah terbakar. Yang tidak kalah berbahaya yaitu radioaktif.
Kita harus tahu benda-benda yang kita pegang itu punya paparan radioaktif atau tidak. Nah, jadi harus sangat berhati-hati ya supaya tidak membahayakan. Supaya kita berhati-hati, biasanya ada simbol-simbol keselamatan pada barang-barang yang ada di laboratorium. Nah, kalian bisa lihat misalnya ada bahan beracun. Nah, ini simbolnya bahan beracun. Ada spiritus atau alkohol yang mudah terbakar, ada simbolnya. Oh, dia memancarkan radioaktif, ada simbolnya dan seterusnya, ya. Hal ini berguna untuk memberitahu kalian secara tidak langsung bahwa barang-barang yang punya label-label di atas itu perlu diwaspadai karena berbahaya bagi diri kalian maupun bagi lingkungan apabila tidak hati-hati dalam penggunaannya. Nah, sekarang bagian yang terakhir dari materi kita yaitu mikroskop. Mikroskop banyak kita gunakan ketika kita bekerja karena yang kita pelajari adalah ilmu biologi yang berhubungan dengan mikroorganisme, maka mikroskop sangat berfungsi untuk membantu melihat organisme-organisme yang sangat kecil, yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Maka mikroskop ini sangat membantu kita. Nah, silahkan kalian perhatikan bagian-bagian dari mikroskop. Mungkin waktu SMP kalian sudah pernah belajar tentang mikroskop. Nah, silahkan itu diingat-ingat kembali. Nah, ini ada gambar, silahkan dipelajari. Kalian juga bisa melihat video tentang bagian-bagian mikroskop di internet. Baik, Ibu tidak akan menjelaskan tentang mikroskop. Mikroskop itu nanti kalian bisa membaca sendiri tentang bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini adalah pertanyaan yang keempat dari pertemuan kita melalui penjelasan video kali ini. Silahkan kalian menuliskan cara menggunakan mikroskop di buku tulis kalian masing-masing. Baik, terima kasih untuk perhatian kalian semua. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini telah selesai. Ada 4 pertanyaan yang masing-masing sudah Ibu tanyakan, Ibu jelaskan di dalam video tadi. Silahkan pertanyaannya jangan lupa dijawab ya. Pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan tanya jawab dengan kalian seputar materi hari ini dan mengecek apakah kalian sudah mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan melalui video ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap sehat. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Salam, bye.